Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa jurusan Kimia IPA Unila, kembali pada bagian kedua ini saya akan menjelaskan tentang lebih detail mengenai prosedur pelaksanaan seminar baik PKL, usul, hasil, dan sidang komprehensif pada masa darurat COVID-19. Pada bagian sebelumnya Anda diminta berdasarkan SOP yang di sini untuk mengunduh beberapa dokumen sesuai dengan kebutuhan Anda, apakah untuk PKL, kemudian usul, hasil ataupun kompre. File yang diberikan di sini adalah file dalam bentuk PDF. Kenapa filenya diberikan dalam bentuk file PDF? Mengingat file PDF jauh lebih kecil. Kemudian yang kedua, terkadang ketika Anda kompilasi atau diberikan dalam file bentuk Microsoft Word, format yang terjadi ketika Anda mengetik dengan komputer Anda karena berbeda softwarenya, berbeda Office-nya, versi rendah dan versi lama dan versi terbaru, terkadang format yang terjadi akan berantakan atau acak-acakan. Oleh sebab itu, sengaja untuk kesempatan ini kita berikan form dalam keadaan atau dalam bentuk file PDF. Nah, tentunya untuk mengisi file PDF ini banyak sekali software atau aplikasi yang digunakan. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan share trik singkat untuk mengisi form yang harus Anda selesaikan. Dalam hal ini saya ambil contoh untuk form seminar usul penelitian. Setelah Anda download, jangan lupa Anda kemudian menyimpan dengan nama lain, save as. Misalnya Anda berikan penamaannya sesuai dengan yang diminta, ya. Mungkin Anda bisa menamakan di sini form usul seseorang namanya Gilang. Kemudian Anda bisa klik save. Sehingga ketika terjadi kesalahan, Anda tidak perlu mendownload ulang, tetapi cukup merename dari file yang telah Anda download. Nah, di sini mudahnya ketika kita mengisi menggunakan Adobe Reader, kita dengan cara yang mudah tanpa mengacak-acak sistem ini, kita cukup klik sign, kemudian tunggu sesaat. Di sini ada menu Add Text. Kita klik. Kemudian sesaat setelah beberapa ini akan muncul dan Anda bisa membawa ke bagian sini. Nah, untuk mengisi di sini, misalnya Anda isi ini, maka sesuai dengan komputer Anda, mungkin default jenis fontnya itu akan berbeda untuk tiap orang. Dalam hal ini di komputer saya misalnya muncul pertama adalah Helvetica ukuran 12. Kita lazimnya menggunakan Times New Roman ukuran 12, atau kita bisa menggunakan Book Antiqua ukuran 11. Oke lah, misalnya kita sepakati menggunakan Times New Roman ukuran 12. Nah, ketika Anda harus mengisikan ini dengan mengetikkan satu persatu, maka waktu yang Anda perlukan akan lebih lama. Cara cepat untuk bisa mengisi ini, pertama Anda bisa menyimpan file dalam aplikasi Notepad. Di sini saya sudah membuat contoh file berupa data isian. Nah, ketika Anda harus mengisikan nama di sini, Anda bisa buka file Notepad Anda, namanya misalnya tinggal di sini di copy, Ctrl C, kemudian dibawa ke sini, kemudian Anda Ctrl V. Kemudian untuk npm demikian pula, Anda ambil, double klik, Ctrl C, kemudian Anda letakkan di posisi npm, kemudian
ini Times New Roman, demikian. Kemudian judul skripsi, ketika Anda juga sudah siapkan di sini judul skripsi, Anda setelah tulis di dalam file notepad-nya, Anda Ctrl C, kemudian di sini Anda double klik, kemudian Anda Ctrl V. Ketika akan dirubah dalam bentuk filenya, fontnya adalah font Times New Roman, maka Anda bisa mengubahnya. Kemudian misalnya saya berpindah ke halaman berikutnya, untuk tanggal misalnya saya ketikkan di sini, fontnya saya pilih dulu Times New Roman 12, misalnya tanggal 5 April. Lalu saya berpindah ke berikutnya, di bagian formulir pengajuan seminar, biarkan menu ini berada di seperti ini. Kemudian Anda untuk nama, sekali lagi Anda bisa salinkan dari sini, dari notepad Anda, Ctrl C, kemudian letakkan di sini, kemudian Ctrl V, kemudian judul skripsinya Anda sama juga Ctrl C, kemudian letakkan di sini Ctrl V, kemudian nama pembimbing Anda juga sudah menyiapkan semestinya tim pembimbing misalnya secara berurut. Ini nama pembimbing 1 misalnya, tinggal diletakkan di sini, kemudian Ctrl V dan seterusnya ya. Kalau nanti diperlukan NIP di bagian bawah saya dituliskan ini pembimbing 2 misalnya sudah diketahui. Kalau misalnya untuk pembahas belum diketahui atau pembimbing 2 belum diketahui, maka Anda bisa mengosongkannya. Demikian pula untuk Maret, ketika di sini format fontnya sudah Times New Roman, jadi Anda bisa isi 05 April 2020. Kemudian pembimbing akademik dan pembimbing 1, cukup Anda copy lagi pembimbing satunya adalah ini, Anda letakkan di sini, kemudian Anda Ctrl V, kemudian Anda copy lagi NIP-nya, Ctrl C, NIP-nya diletakkan di sini, Ctrl V, kemudian untuk nama dosen PA misalnya, Anda masukkan, kopikan dari ini dibawa ke sini, kemudian seperti itu, Ctrl C, kemudian Ctrl V dan seterusnya. Nah, cara ini Anda bisa lakukan secara berturut-turut pada isian-isian di lembar-lembar yang berikutnya. Sehingga apa? Ketika Anda sudah menyiapkan file notepad tadi ini, Anda tidak perlu mengetik satu persatu. Cukup Anda tinggal mengcopy paste dari notepad, kemudian dipindahkan sini. Jangan lupa Anda sudah men-setting jenis font misalnya Times New Roman 12. Untuk keluar dari menu editor ini Anda cukup tekan tombol escape, maka akan selesai. Bagaimana misalnya ketika terjadi isian ini tidak tepat, artinya posisinya kurang geser ke kiri. Ketika Anda sudah tekan tombol escape tadi begini, ini kita bisa geser dengan panah ke kiri misalnya. Ini juga sama, kita bisa geser ke atas, ke kiri dan seterusnya. Demikian pula yang ada di sini. Nah, oke lah. Anggap bahwasanya kita sudah selesai mengisi seluruh isian ini sampai bagian akhir. Sebagaimana pada bagian video pertama sudah dijelaskan mana-mana yang harus Anda isi ya, dengan cara pengisian yang tepat seperti tadi. Kemudian Anda kalau sudah Anda tekan save, maka di sini form Anda sudah selesai. Nah, ketika sudah selesai Anda bisa close. Lalu bagaimana terkait dengan petunjuk yang ada di sini? Bahwasanya Anda
harus menyiapkan beberapa kelengkapan form verifikasi berkas di halaman 1 dan 2. Untuk ini artinya dari form yang sudah Anda isi, Anda perlu mendelete beberapa halaman yang lain yang tidak diperlukan. Misalnya untuk melakukan aksi pendeletan ini, kita bisa melakukan dengan aplikasi Nitro PDF. Kita buka filenya. Nah, ini tadi isian kita. Kalau tadi misalnya kita masih ingin menggeser ini, kita bisa menggesernya ke kiri dan seterusnya pada Acrobat Reader tadi. Nah, kemudian yang perlu disiapkan adalah halaman pertama dan kedua menurut keterangan yang ada pada ini. Ya. Jadi halaman 1 dan halaman 2. Maka dengan mudahnya Anda bisa mendelete setelah Anda membawa ke halaman 2 di sini. Ya. Kemudian Anda lakukan klik tombol delete, kemudian Anda klik page-nya dari mulai 3 sampai 16. Kemudian Anda klik delete. Maka dari 16 halaman file Anda akan tersisa hanya tinggal 2 halaman. Itu adalah cara paling mudah untuk memotong lembar halaman yang ada pada file PDF. Lalu jangan lupa untuk kasus ini, karena file utuh Anda tadi sudah Anda delete, artinya termodifikasi, jangan menyimpan file ini dengan nama yang sama lalu Anda tekan tombol save, maka akan hilang apa isian Anda tadi. Caranya adalah seperti yang ada di permintaan di sini, untuk Anda menamai filenya dengan nama subjek untuk email ataupun file ini Anda copy terlebih dahulu, baru kemudian Anda letakkan di dalam file notepad, sehingga Anda bisa mengcopy ini karena nama pembimbing Anda sudah tahu misalnya. Kemudian Anda copy di sini, Ctrl C, kemudian Anda bawa ke file PDF tadi. Ini jangan lakukan tombol save tapi file save as. Nah, oke, kemudian tempatkan di sini, kemudian di sininya baru Anda Ctrl V. Tinggal Anda ganti namanya, karena tadi Satria misalnya, ini Satria Madangkara misalnya. Kemudian karena ini adalah berkas usul, maka Anda perlu mendelete nama file yang bukan di sini PKL dan ini VB di sini artinya adalah verifikasi berkas Satria Madangkara. Kemudian pembimbingnya tadi, ketika Anda punya file notepad-nya, Anda bisa ambil di Tresna Wijayanya misalnya, Ctrl C, Anda letakkan di sini, kemudian Anda Ctrl V. Ini sesuai dengan format yang diminta dalam penamaan file di sini. Oke. Verifikasi berkas PKL atau UP atau HP atau Kompre, nama Anda, NPM Anda, dan nama pembimbing Anda. Maka kalau sudah, Anda klik save. Sehingga apa? File ini lah yang akan sebagai file verifikasi berkas, dan Anda harus melengkapi dokumen sebagaimana yang diminta. Nah, caranya untuk melengkapi dokumen ini, misalnya Anda harus melengkapinya dengan dokumen KTM, kemudian SPP. Tentunya Anda harus menyiapkan dulu file ini dalam bentuk file PDF juga. Misalnya pada kasus ini saya sudah menyiapkan di sini untuk ada file kartu mahasiswa dan bukti bayar SPP. Setelah di scan, kemudian letakkan di dalam satu halaman menggunakan Microsoft Word, lalu Anda bisa save as dalam bentuk PDF. Untuk meng-save as ini tentunya Anda memerlukan Microsoft Office, paling tidak Office 2010 atau yang lebih tinggi. Ini adalah file untuk kartu
mahasiswa dan bukti PRSPP, kemudian file KRS dan juga file transkrip. Anggaplah ini semuanya sudah benar, maka Anda bisa mengcombine pada file verifikasi berkas ini sesuai dengan urutan. Yang pertama adalah formulir, ini berarti di lembar kedua ini formulir pengajuan seminar, ya, ini ditandatangani oleh pembimbing akademik dan pembimbing 1. Lalu kemudian kartu mahasiswa dan juga bukti membayar UKT. Anda cukup klik insert, kemudian from file, kemudian Anda add, Anda ambil dari file yang Anda telah siapkan, misalnya adalah KTM dan SPP, kemudian Anda tekan open, kemudian next. Nah, tentunya Anda jangan lupa menambahkannya adalah menambahkan dari setelah halaman terakhir, karena ini tadi kursor kita tidak berada di tempat sini, mungkin akan menambah di halaman kedua. Oleh sebab itu Anda harus pilih after last, ya. Kita klik insert, maka halaman kita sudah menjadi 3 lembar. Yang pertama adalah lembar pertama verifikasi, kemudian adalah formulir yang sudah diisi ditanda tangan, kemudian ini adalah lembar kartu tanda mahasiswa. Selanjutnya kita bisa menambahkan bukti yang berikutnya adalah KRS dan juga transkrip. Dengan cara yang sama, bawa dulu ke bagian paling akhir seperti ini, diklik, kemudian insert, from file, add, kemudian KRS, kemudian open, kemudian next, kemudian insert, yang ini after, artinya after halaman terakhir, insert, maka ini akan masuk KRS dari Anda. Kemudian untuk menambahkan yang halaman berikutnya berupa transkrip, Anda insert lagi file, kemudian add file, kemudian masukkan transkrip, open, insert, after, jangan lupa setelah Anda masuk di halaman terakhir, kemudian Anda tekan insert. Nah, menggunakan PDF Nitro ini sangat mudah. Misalnya kalau Anda dapatkan formatnya, bentuknya ada yang portrait dan landscape, Anda bisa kemudian memutarnya dengan mengklik tombol rotate, kemudian ada tombol ke kiri atau ke kanan sesuai dengan posisi yang diinginkan. Nah, maka berkas verifikasi persyaratan pertama yang harus Anda siapkan itu sudah selesai dan Anda cukup menekan tombol save. Nah, ini artinya ketika Anda close, kemudian Anda lihat filenya di sini, maka di form yang pertama isiannya, ini kalau tadi mungkin namanya Tresna. Nah, kemudian di sini kalau kita double klik dengan aplikasi yang lain, di sini kita dapati bahwasanya dokumen Anda sudah cukup rapi dengan persyaratan yang ada sudah terattachment dalam satu file sebagaimana yang dikehendaki di dalam penjelasan di bagian ini. Ini kemudian Anda email ke admin Unila Kimia, lalu akan diverifikasi misalnya apakah benar Anda sesuai dengan semesternya sudah membayar UKT dan juga transkrip, ya, untuk melihat apakah persyaratan SKS sudah cukup. Setelah itu valid, maka nanti akan ditandatangan oleh admin. Kalau belum valid, maka komunikasi Anda dengan admin Kimia itu akan terjadi berkali-kali. Oleh sebab itu siapkan seluruhnya dan sekali lagi jangan pernah melakukan pemalsuan sini. Setelah selesai di sini, maka baru Anda mensubmit ini ke dalam sistem database pendaftaran di web Kimia. Setelah Anda klik dari jurusan Kimia, Anda pilih di kemahasiswaan, seminar, registrasi seminar, maka akan muncul laman seperti ini. Untuk registrasi cukup Anda klik kemudian di sini. Kemudian Anda bisa mengisinya seperti biasa dan file yang diminta yang sudah Anda peroleh tadi itu Anda submit di bagian ini. Ini berbeda dengan kegiatan yang sebelumnya. Anda add file, bentuknya harus PDF, ukurannya maksimal 10 MB. Kalau kita lihat file kita di sini ukurannya hanya 1
MB, jadi lebih daripada cukup, tidak akan melanggar kapasitas. Nah, itu yang harus Anda lakukan pertama. Kemudian dari file yang pertama tadi, Anda bisa membukanya lagi dengan Nitro PDF. Kemudian karena bagian yang verifikasi berkas ini sudah, maka Anda bisa menghilangkan untuk kebutuhan yang lainnya. Nah, dalam hal ini misalnya saya hapus dulu bagian pertama, delete page 1 sampai 2. Kemudian saya klik delete. Jangan lupa untuk menyimpan dengan nama file lain, save as di sini ya. Kemudian ini adalah sebagaimana permintaan di dalam web. Di sini Anda bisa mengcopy paste nama file yang dikehendaki yang harus Anda store kepada dosen pembimbing atau penguji. Di sini ada permintaan ya, Anda diminta untuk mengirim file dalam bentuk draft, di sini berkas atau draft PKL UPHP Kompre nama pembimbing, ikuti format seperti ini, bahkan underscore-nya pun. Cara paling mudah seperti yang sudah Anda sudah siapkan di file notepad seperti ini misalnya, karena yang Anda akan submit adalah file berkas, maka Anda tinggal copy ya nama pembimbing ini, kemudian Anda tekan Ctrl C. Kemudian Anda ketika mau men-save as tadi ini, Anda kontrolkan Ctrl V ya, karena nama Anda tadi adalah ini Satria Tresna ya. Di sini berkasnya, karena dia berkas maka Anda delete draftnya, karena draft itu adalah file untuk draft UP, draft HP atau draft Kompre dalam bentuk PDF atau Word, atau draft PKL sendiri. Dalam case ini tadi kita ambil adalah UP, maka kita delete untuk yang PKL-nya, HP dan Kompre-nya juga demikian. Jangan dihilangkan underscore-nya. Kemudian kita delete sini. Oke, kemudian npm-nya sekali lagi, daripada Anda harus mengetik ulang, Anda bisa melihat di sini npm Anda di blog, kemudian Ctrl V, kemudian nama Anda Satria Madangkara misalnya, Ctrl C. Kemudian underscore lagi untuk nama pembimbing. Nama pembimbingnya adalah Tresna Wijaya. Ctrl C, kemudian Anda Ctrl V. Tekan save. Kenapa harus ditekan save untuk nama baru? Karena nanti lembar-lembar yang harus Anda delete itu ketika Anda melakukan pendeletan, file awal yang sudah Anda isi keseluruhannya itu tidak akan kemudian hilang, sehingga Anda masih punya file utuhnya. Oke, kemudian yang diperlukan di bagian kedua, ini file penetapan tidak, maka misalnya Anda bisa delete halaman ini, current page saja kalau hanya halaman ini kita delete. Nah, kemudian undangan, katakanlah undangan ini untuk dosen X. Nah, di sini dosennya Anda harus email dalam bentuk melampirkan surat undangan, kemudian form penilaian, kemudian form catatan perbaikan ya. Ini dinamai file berkas, surat undangan seminar, form penilaian, dan form catatan perbaikan. Untuk dosen A berarti Anda harus isi dengan dosen A, kemudian diberikan nama file itu sebagai berkas ya. Oke, kita ini kan berarti surat undangan, katakanlah ini adalah undangan yang sudah Anda isi dengan nama pembimbing 1 misalnya, Anda sudah isi ini. Maka untuk isian yang pembimbing 2 di sini Anda klik lagi, Anda delete current page, oke. Kemudian untuk yang pembimbing atau pembahas 2 juga Anda delete, oke. Kemudian form penilaiannya ini misalnya sudah Anda isi juga dengan nama pembimbing 1, maka berarti ini Anda biarkan, lalu kemudian Anda delete untuk
halaman yang berikutnya yang berisi pembimbing 2, Anda bisa klik delete satu persatu ya. Kemudian untuk yang pembahas penilaiannya juga di delete current page. Setelah itu form recap ini tidak perlu dikirim ke dosen, tetapi nanti dikirimkan ke admin ya. Ini juga Anda delete kalau Anda bisa lihat misalnya. Terus berita acara juga Anda delete. Yang disisakan adalah ini. Jadi kita delete dari bagian atas untuk mudahnya di sini ya. Ini adalah halaman 3, berarti kita bisa mendelete halaman 3 dan halaman 4. Maka dengan cepat kita del page 3 sampai 4, kemudian klik del. Maka hanya akan tersisa formulir catatan yang sudah diisi dengan nama pembimbing 1. Nah, karena permintaannya tadi itu adalah surat undangan seminar, form penilaian, form formulir catatan perbaikan yang sudah Anda isi ini tadi, ini ya, maka sisa halaman sisanya seperti halaman 4 ya, ini form penilaiannya, the next page ya, kita bisa delete dengan sampai di bagian akhir karena kita tidak memerlukannya. Kita delete dari halaman 4 sampai halaman 7 seperti yang nampak di bawah ini, bahwasanya terakhir page-nya adalah 7 lembar. Kita klik del, maka kita sudah selesai menyiapkan orang untuk pembimbing 1 lengkap dengan formulir penilaian untuk beliau yang sudah Anda isikan namanya di sini serta NIP-nya. Kemudian demikian pula untuk formulir catatan yang namanya juga sudah Anda isikan, sehingga Anda akan mempermudah pekerjaan dosen. Anda klik save. Kemudian lakukan hal yang sama dari file yang di depan. Mungkin Anda bisa berikan nama di sini, misalnya Tresna Wijaya. Kemudian setelah itu Anda tulis misalnya untuk Pak siapa gitu atau Ibu siapa, setelah itu boleh Anda berikan. Yang penting Anda tidak mengubah format nama file yang ada di depan. Nah, kemudian ini kita anggap selesai berkasnya untuk yang pertama. Kemudian draft, Anda sekali lagi menamai draft file Anda PKL PHP tadi itu dengan nama atau format seperti yang ada. Nah, Anda juga diminta untuk mengirimkan satu berkas file yang berisi rekap penilaian berita acara seminar yang telah diisi ke admin jurusan dengan nama berkas rekap, kemudian dengan format penamaan file seperti ini. Ini Anda bisa lakukan dengan cara yang sama, karena tadi ini adalah file pertamanya. Maaf, misalnya saya luruskan di sini dulu, bukan Gilang, misalnya adalah Satria M ya. Ini kemudian kita buka sekali lagi dengan PDF Nitro, kita open, kemudian kita delete halaman 1-2 yang akan dikirimkan ke admin. Itu adalah bagian rekap ya. Jadi bagian yang halaman ini dan halaman berita acara ya. Sehingga Anda harus mengisikan detail seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mengkopikan nama ini pembimbing 1, pembimbing 2 ke sini dengan NIP-nya lengkap, kemudian untuk koordinator Anda kosongkan, kemudian di rekapnya juga sama, Anda masukkan nama, Anda masukkan NIP sesuai dengan isian yang sudah Anda siapkan. Nah, maka kita bisa tahu di sini halaman ini ada pada halaman 11 dan halaman 10. Yang diminta itu adalah file yang berisi rekap penilaian dan rekap berita acara. Oke, kita bisa lakukan dengan cara cepat karena ini adalah halaman 10, maka kita bisa mendelete dengan cepat page 1 sampai 9. Kita klik del ya.
maka yang menjadi halaman 1 kita itu adalah rekap, kemudian berita acara pada halaman berikutnya, ya. Kemudian yang di sini rekap berita acara, sehingga kita bisa dengan mudah menghapus halaman sisanya setelah halaman yang kedua ini. Berarti dengan cara cepat kita bisa del, kemudian page-nya karena hanya 2 lembar, 1 dan 2, maka cukup ketikkan 3 sampai 7. Kemudian kita klik del. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita save as menggunakan nama yang penamaannya sudah kita siapkan sesuai dengan yang diminta di dalam web dengan format berkas rekap bla bla bla. Ini karena sudah Anda kopikan, mungkin malah Anda sudah siapkan nama dan NPM Anda di sana. Anda bisa mengcopy misalnya ini, karena ini kita adalah berkas rekap nilai. Anda copy, kemudian Anda pastekan di sini berkas rekap, karena tadi adalah seminar usul. Jangan lupa underscore-nya jangan dihapus, ya. Kemudian sampai kompre kita delete. NPM-nya adalah NPM Anda tadi. Ini akan jauh lebih cepat tentunya kalau Anda sudah meletakkan file-file penamaan ini di bagian di bawahnya sini. Oke, kemudian nama Anda, Ctrl+C, Ctrl+V, lalu underscore lagi nama pembimbing Anda, Tresna Wijaya. C, kemudian ada kontrol. Maka sudah sesuai dengan format yang diminta, lalu Anda tekan save. Selesai untuk ini. Yang kemudian itu adalah dokumen yang Anda akan kirim ke adminnya. Itu kurang lebih adalah cara Anda lebih lanjut di bagian 2 ini untuk mengirimkan dokumen sebagai prasyarat yang Anda akan bisa melakukannya semuanya dalam bentuk PDF, dan karena bentuknya PDF maka file hasil seperti ini, ya. File hasilnya itu dengan penamaan-penamaan sebagaimana yang diminta di dalam SOP. Lalu ukuran filenya juga sangat kecil sekali, ya. Karena kecil sekali, ini yang ada fotonya dia akan lebih besar, sehingga akan memudahkan nanti dalam administratif tidak kemudian memenuhi file dari sistem. Satu, yang kedua juga ketika Anda edit tadi penamaannya menggunakan Acrobat Reader dengan menu sign tadi, maka format yang semestinya harus Anda isi itu tidak akan berantakan hasilnya, dan dokumentasi Anda menjadi rapi. Demikian bagian kedua dari penjelasan pengisian formulir untuk seminar PKL usul hasil dan kompre pada periode darurat COVID-19 periode April 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.